Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Bagaimana kakak-kakak, siap untuk beribadah? Siap dong. Oke adik-adik, mari kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Mars PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan bijaksana, jati diri pelayan kami. Agar dalam berkarya, Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk Ya adik-adik, masih tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau masih memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga pelayan firman kami yang akan memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk
Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Pada hari ini Kak Grace yang akan membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang nanti akan dibacakan oleh teman kalian. Nah, adik-adik persiapkan Alkitabnya di kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Jika sudah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari hingga saat ini. Dan pada saat hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya hikmat dan Roh-Mu yang kudus atas kami semua, sehingga kami dapat duduk dengan tenang dan dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hakim-Hakim 2 ayat 6-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatannya yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya, adik-adik, pada hari ini Hakim-Hakim 2 ayat 6-16 menceritakan tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua sampai Yosua mati. Nah, setelah Yosua mati, muncullah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian orang-orang Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada Baal. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Nah, ini kejahatan
bangsa Israel kepada Tuhan. Ya. Kemudian apakah Tuhan senang kalau umatnya yang dikasihinya ini tidak taat? Kira-kira Tuhan Yesus senang tidak bangsa Israel melakukan hal yang jahat? Senang tidak? Pastinya tidak. Tuhan menjadi marah karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Akibatnya bangkitlah murka Tuhan atau kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita bisa lihat nih yang di ayatnya, yang ayat 14. Kakak bacakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Wah, luar biasa ya. Tuhan marah karena bangsa Israel tidak taat lagi, tidak menyembah Tuhan lagi, tapi menyembah kepada para Baal. Akan tetapi walaupun Tuhan marah, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Apa yang menjadikan Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel? Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan mengangkat hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari perampok. Nah, ini luar biasa sekali Tuhan kita. Walaupun marah, tapi Tuhan tetap mengasihi. Ya, Tuhan tetap mengasihi dengan memberikan hakim-hakim. Ini contoh untuk bangsa Israel, dengan memberikan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Nah, kalau contoh di rumah misalnya bagaimana? Contoh di rumah, misal adik-adik lagi asik main. Wah, lagi main pasir, lagi main tanah, main mobil-mobilan di pasir, atau main apalah di tanah atau di pasir. Jadi tangannya kotor. Terus mama panggil, ayo pulang, makan dulu, udah jam makan siang, ayo pulang makan siang dulu, tapi jangan lupa cuci tangan ya. Nah, tapi adik-adik karena lapar akhirnya udahlah nggak usah cuci tangan, makan aja langsung, minum terus makan. Habis itu nggak lama perutnya sakit. Waduh, perutnya sakit. Udah sakit, adik-adik harus susah lagi bolak-balik kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, masuk lagi karena perutnya sakit lagi. Gitu. Tapi karena mama mengasihi adik-adik, mama kasih obat supaya perutnya tidak sakit lagi. Karena mama sangat sayang, sangat mengasihi adik-adik, makanya mama kasih obat. Nah, firman Tuhan hari ini ada hubungan sebab akibat. Jadi kita belajar tentang hubungan sebab akibat. Sebab akibat tentang apa? Nah, kalau adik-adik taat, adik-adik pasti diberkati, pasti dipelihara, pasti diselamatkan. Nah, kalau adik-adik melawan Tuhan, adik-adik mendapat kesusahan hidup, sama seperti tadi bangsa Israel, atau sama seperti tadi contoh yang kakak kasih ya. Itu misalnya kalau tidak taat kepada mama. Tapi kalau misalnya adik-adik taat kepada Tuhan,
pasti diberkati, pasti dipelihara, dan pasti diselamatkan. Nah, adik-adik harus taat ya kepada Tuhan supaya adik-adik tidak mendapat kesusahan hidup kalau melawan Tuhan atau kalau tidak taat kepada Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan cerita yang benar, pengawal hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas kami semua. Tuhan, pada saat hari ini kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan. Kami sangat bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan untuk kami semua. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa agar Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk selalu terus belajar taat kepada Tuhan, seperti Tuhan telah mengajarkan bangsa Israel untuk tetap taat dan beribadah kepada Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa agar kami senantiasa sehat dan kuat, yaitu mama, papa, opa, oma, kakak dan adik, om dan tante, serta khususnya seluruh rakyat Indonesia, agar kami senantiasa sehat dan kuat dan dapat terus melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Boleh disiapkan dulu amplopnya, dan kita akan menyanyikan Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu.
Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Ya, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan dulu lagu Aku Diberkati. Kita nyanyikan secara bersama-sama adik-adik. Sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oma, oma, opa, opa, tante, tante, om, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik, Kakak Yuli, Kakak Tere, Kak Fiska, dan kami semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.